Justru dalam sistem pemerintahan parlementer yang terpisah antara eksekutif dan legislatif, seluruh anggota DPR itu adalah oposisi terhadap pemerintah, menjadi pengkritik pemerintah, menjadi pengawas pemerintah, menjadi watchdog pemerintah. Harusnya begitu. Tapi kalau tidak begitu, ya itulah yang saya katakan bahwa ada deviasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saat video ini diambil memang masih hari libur, tapi yang jelas saya ingin membahas satu pendapat ya. Ini di jalur, bukan Uber berita ya, di jalur. Jalur itu jalan lurus yang awalnya memang saya idamkan sebagai pendapat Refli Harun yang ya saya pikirkan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, begitu ya. Nah, ini saya ingin membahas mengenai soal Rocky Gerung Roger ya, Jokowi dan oposisi. Begini, kita tahu bahwa Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan, lagi-lagi dianggap menghina, tapi pernyataannya itu adalah bukan undang-undang ITE yang harus direvisi, tetapi otak presiden yang harus direvisi. Bagi pendukung Presiden Jokowi, saya tidak tahu ya, masih ada juga rupanya istilah pendukung, relawan, dan lain sebagainya setelah Jokowi terpilih, padahal Presiden Jokowi adalah presiden kita semua ya. Itu dianggap penghinaan. Tapi Rocky bergeming ya, mengatakan bahwa itu bukan penghinaan. Karena yang dia sampaikan adalah kritik kepada presiden sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan tentunya, dan bukan kepada Jokowi himself sebagai pribadi ya. Itu yang harus kita underlining. Tapi yang menariknya adalah mengenai kritik Rocky Gerung terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Indonesia tidak ada oposisi atau tidak perlu oposisi. Nah, saya ingin mengulas itu, Sobat Daerah sekalian, di jalur ini ya. Sudah lama tidak di jalur kita ya. Walaupun sebenarnya Uber itu juga jalur saya juga. Tapi saya akan membahas lebih detail ya. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan tautan berita yang lama ya mengenai pernyataan ini sebagaimana dilansir oleh Detikcom. Ini berita yang tanggal 24 Oktober 2019. Berita saat rekrutmen para menteri oleh Presiden Jokowi pada periode kedua masa pemerintahannya ya. Coba kita bacakan. Jokowi titik 2, di Indonesia tak ada oposisi. Tak ada oposisi ya. Demokrasi kita gotong royong. Nah, demokrasi gotong royong ya, istilah Bung Karno banget nih. Presiden Joko Widodo Jokowi mengatakan Indonesia tidak mengenal oposisi. Menurutnya demokrasi di Indonesia adalah demokrasi gotong royong. Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Nah, gitu ya. Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong, kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Kamis 28/10/2019. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan soal bergabungnya Gerindra ke Kabinet Indonesia Maju. Ini juga keliru ya ketika dikatakan bergabungnya Gerindra ke Kabinet Indonesia Maju. Oke, nanti kita akan underlining. Menurutnya hal itu tak jadi masalah demi demokrasi. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa, ya kenapa tidak? Dan sistem presidensial yang kita miliki memang tidak kayak di luar. Hanya ada dua partai besar. Saat ini enggak, meski dua yang berkompetisi, tapi partainya banyak, ucapnya. Jokowi mengatakan demokrasi di Indonesia sedang berproses. Prosesnya menurut Jokowi sudah menuju ke arah yang lebih baik. Ini kita memang masih menuju ke sebuah proses demokrasi dalam bernegara ke depan. Saya kira proses-proses kematangan, proses-proses demokrasi ini memang semuanya masih dalam proses. Tapi saya lihat itu menuju sebuah koridor yang semakin baik
ungkap Jokowi. Ya, itu ya, Sobat Era sekalian, yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam berita 24 Oktober 2019. Apa yang ingin saya ulas di sini ya, bukan soal ingin mengatakan Jokowi salah atau benar, Rocky salah atau benar, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita sering mencampur adukan sistem pemerintahan yang kita anut dengan antara parlementer dan presidensial itu di satu sisi. Selain itu, antara budaya atau tradisi politik kita dengan nilai esensial di dalam demokrasi. Itu yang terlintas dalam pikiran saya. Mengenai sistem pemerintahan, kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial itu ya, yang jelas sebagaimana diakui ya ciri-cirinya adalah presiden itu selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Jadi presiden itu primus inter pares, orang nomor satu. Kalau dalam sistem pemerintahan parlementer, ya presiden itu kepala negara saja biasanya. Kalau dia republik, kalau kerajaan, kepala negaranya raja atau ratu. Sementara kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Tapi perdana menteri itu bukan primus inter pares, tetapi dia memimpin sebuah kabinet. Karena pemerintahannya adalah pemerintahan kabinet, parliamentary government. Makanya disebut pemerintahan parlementer sesungguhnya. Dan mereka betul-betul hadir di parlemen. Nah, kita sistem pemerintahan presidensial. Ciri yang lain, fixed term. Masa jabatan presiden itu ditentukan. Kita 5 tahun. Pemilihan setiap 5 tahun sekali. Amerika Serikat saja cuma 4 tahun ya. Berikutnya adalah pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Jadi kekuasaan eksekutif benar-benar dipisah dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan to execute, untuk melaksanakan. Kekuasaan legislatif memiliki tugas-tugas tertentu, yaitu tugas legislasi, pengawasan, dan budgeting. Itu umumnya legislative power. Walaupun di Indonesia ada joint legislative power-nya dalam hal pembentukan undang-undang. Di mana di negara lain seperti Amerika Serikat tidak. Tapi di kita joint power. It's okay, karena itu ada beberapa revisi-revisi. Kemudian soal penjatuhan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dengan sistem tertentu yang dikenal dengan pemakzulan atau forum privilegiatum. Ya, tergantung apakah proses politik, proses hukum, atau dua-duanya. Indonesia mengenal 2 proses itu. Ada proses politik di DPR, proses hukum di MK, politik di DPR lagi, dan proses politik di MPR. Amerika Serikat hanya mengenal proses politik saja, yaitu di Kongres Amerika Serikat, di mana DPR melakukan tuduhan dan Senat yang memutuskan. Presiden Donald Trump 2 kali di-impeach tapi gagal untuk mendapatkan keputusan mayoritas. Jadi Sobat Era sekalian, itu perbedaan-perbedaan yang fundamental. Nah, ketika Presiden Jokowi mengatakan soal bergabungnya Gerindra dalam pemerintahan karena kita tidak oposisi, nah ini kekeliruan melihat sistem pemerintahan. Jadi dalam sistem pemerintahan itu tidak ada yang namanya partai politik yang bergabung. Karena kekuasaan eksekutif itu kekuasaan yang mandiri, terpisah dari kekuasaan legislatif. Menteri-menteri yang direkrut oleh pemerintahan itu sebenarnya mengatasnamakan pribadi. Dia harusnya lepas dari partainya ketika dia masuk ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka tidak memiliki lagi visi dan misi partai masing-masing. Mereka hanya punya visi dan misi presiden. Benar apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Jadi mereka bukan masuk berdasarkan partai politik, tapi mereka masuk berdasarkan individu masing-masing. Ya tentu imbalannya presiden berharap dukungan dari partai, tetapi itu adalah dampak yang diinginkan, konsekuensi. Tetapi kalau kita bicara membaca sistemnya tidak demikian. Bukan partai yang memerintah seperti parliamentary government, tetapi yang memerintah adalah kekuasaan eksekutif tunggal atas nama seorang presiden. Itu Sobat Era sekalian ya. Ketika Presiden Jokowi mengatakan tidak ada oposisi dalam demokrasi Pancasila, saya mengatakan tidak begitu salah, tapi juga tidak benar juga. Kenapa saya bilang tidak salah? Kalau yang dia maksudkan oposisi di dalam pembagian, sebagaimana sistem pemerintahan parlementer, ada yang pemerintah, ada yang oposisi, maka secara formil ya memang tidak ada oposisi.
Secara formil tidak ada oposisi. Tetapi jangan lupa, kalau pengertian formalitas itu yang dipakai, maka sesungguhnya semua anggota DPR itu semuanya adalah pengawas pemerintah. Jadi tidak bisa diklaim bahwa mereka bekerja untuk presiden. Mereka bekerja untuk rakyat. Jadi semua anggota DPR pada dasarnya adalah pengawas pemerintah, dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintah. Jadi dalam sistem pemerintahan presidensil seperti itu yang terjadi. Semua anggota DPR itu harus dianggap oposisi terhadap eksekutif karena mereka menjalankan tugas pengawasan. Nah, di Indonesia persoalannya sobat era sekalian bercampur karena kita tidak mengakui yang namanya individual performance anggota DPR. Padahal kalau dalam konsep hukum tata negara, ketika mereka terpilih dari rakyat, maka sesungguhnya ya kalau menurut putusan MK atau dissenting opinionnya Pak Jimli, Pak Laika Marzuki, Profesor Jimli, Profesor Laika Marzuki, hubungan hukum antara partai politik sudah berubah dengan kandidat. Ketika mencalonkan memang mereka rely on dengan partai politik. Tapi ketika mereka sudah ikut pemilu dan dipilih oleh rakyat, maka hubungan hukumnya adalah hubungan hukum antara yang memilih dan yang dipilih. Sementara partai politik sekedar sarana untuk mewujudkan keinginan tersebut. Karena yang berdaulat, yang memberikan mandat itu bukan partai politik tapi rakyat secara langsung. Nah, dalam konteks ini, maka anggota DPR harusnya diakui sebagai pribadi, menjalankan individual performance-nya, memiliki sikap yang bisa saja driven by people aspiration, aspirasi publik misalnya. Dan itu bisa jadi berbeda dengan keputusan partai politik. Tapi partai politik harus menghormati itu sebagai sebuah hak konstitusional para anggota DPR, bahkan kewajiban konstitusional untuk mewakili kepentingan rakyat. Tapi masalahnya sobat era sekalian, di kita kan tidak demikian. Partai politik tidak menjadi sebuah lembaga demokrasi atau institusi demokrasi, tetapi menjadi institusi oligarki, bahkan institusi pribadi. Yang memerintah, yang memimpin partai politik itu, kalau tidak individu, keluarga. Hanya 1-2 partai yang dipimpin oleh orang yang bisa berbeda. Tetapi tetap saja ketika terjadi kepemimpinan ada oligarki politik di situ, di mana ketua umum bisa menentukan segalanya. Coba bayangkan, pengambilan keputusan sepenting apapun di partai politik diserahkan kepada ketua umum. Luar biasa kan? Jadi terlihat bahwa tidak ada demokrasi di dalam partai tersebut. Tetapi apakah itu efektif bagi partai? Ya, tergantung kultur partainya. Tapi saya tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah arus demokrasi di dalam partai politik. Itu adalah arus individual, arus tirani, arus otoritarianistik. Tetapi perkara itu efektif terhadap partai politik, ya banyak partai politik di Indonesia, itu adalah soal lain ya sobat RH sekalian. Nah, dalam konteks yang seperti ini, saya mengatakan bahwa justru dalam sistem pemerintahan parlementer yang terpisah antara eksekutif dan legislatif, seluruh anggota DPR itu adalah oposisi terhadap pemerintah, menjadi pengkritik pemerintah, menjadi pengawas pemerintah, menjadi watchdog pemerintah. Harusnya begitu. Tapi kalau tidak begitu, ya itulah yang saya katakan bahwa ada deviasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di mana kepesertaan 1-2 nama dalam kabinet dianggap kepesertaan partai politiknya. Padahal tidak demikian. Ketika mereka menjadi menteri, mereka mengatasnamakan diri pribadi sebagai pembantu presiden, bukan wakil rakyat atau wakil partai politik di situ. Karena itu, mereka tidak boleh membawa agenda partai politik masing-masing karena hanya ada visi dan misi presiden. Nah, itu satu sisi sobat era sekalian. Kalau kita bicara tentang substansi dari demokrasi, ya substansi demokrasi itu adalah menghargai perbedaan pendapat, menghargai macam-macam pendapat. Ada yang namanya check and balances, saling awas dan saling mengimbangi. Jadi, demokrasi tidak akan berjalan kalau hanya hanya ada satu arus saja. Tetapi kan bisa saja terjadi grand coalition. Ya itu dalam sistem pemerintahan parlementer bisa terjadi grand coalition dalam suatu saat. Di mana semua partai politik mendukung pemerintah.
Tetapi sekali lagi dalam sistem pemerintahan presidensil, yang namanya parlemen itu terpisah dari pemerintah. Walaupun ada 1-2 orang masuk dalam sistem pemerintahan, bukan berarti, masuk dalam kabinet maksud saya, bukan berarti kemudian partai tersebut menjadi partai pemerintah atau bagian dari pemerintah itu sendiri. Tidak seperti dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana tentu koalisi pemerintahan tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah. Karena kalau mereka mengkritik kebijakan pemerintah, kabinet bisa jatuh. Tapi dalam sistem pemerintahan parlementer, coba lihat. Gerindra bisa bergabung dalam tanda kutip dengan pemerintahan dengan direkrutnya Prabowo dan sekarang Sandiaga Uno sebagai Menteri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf. Tapi orang seperti Fadly Zon misalnya tetap mengkritik. Tetap melontarkan kritik-kritik tajam, pedas kepada pemerintah atau penguasa. Dan ini tidak ada kaitannya dengan etika politik, nothing to do dengan etika politik. Kenapa? Karena dia menjalankan tugas sebagai legislator, tugas sebagai wakil rakyat. Jadi justru dia tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh direcall. Ketika di Jerman, sobat era sekalian, saya mengatakan begini, dalam sistem parlementer ini, saya mengatakan, apakah di sini ada hak recall atau enggak? Mereka mengatakan tidak ada hak recall. Loh, bagaimana kalau anggota DPR membalilu terhadap kepentingan atau arus partai politik? Ya enggak apa-apa. Paling dia tidak akan dicalonkan pada pemilu berikutnya oleh partai yang bersangkutan. Oh, cuma itu saja sanksinya, coba bayangkan. Dan itu sistem pemerintahan parlementer, di mana mereka menjadi bagian dari pemerintahan atau mereka menjadi bagian oposisi secara formal. Makanya kalau dalam rapat dalam sistem parlementer dibelah. Ini kubu pemerintah, ini kubu oposisi. Dan yang namanya ketua DPR-nya itu hanya bertindak sebagai fasilitator. Bukan agenda setter, ya, bukan floor leader. Jadi mereka sekedar fasilitator untuk kedua belah pihak ini. Di sini ada Perdana Menteri, di sini ada Perdana Menteri bayangan, ini ada Menteri Keuangan bayangan, dan lain sebagainya. Dan mereka berdialektika, berdebat untuk mencari tentu keputusan terbaik bagi negerinya. Apakah bisa oposisi sama pendapatnya dengan pemerintah? Ya bisa saja, tidak ada larangan. Yang paling penting adalah secara formal mereka adalah oposisi. Nah, di Indonesia, pemerintah kan tidak langsung berdebat sebagai blok pemerintah dan blok oposisi. Tetapi berhadapan dengan para anggota DPR, di mana para anggota DPR itu harus diakui sebagai sebuah pribadi yang melayani, mewakili kepentingan rakyat karena dipilih oleh rakyat. Inilah yang kemudian sering kita tidak akui dalam sistem pemerintahan presidensial kita, ketika ada orang yang kritis, anggota DPR kritis, loh malah dimusuhin, dianggap tidak tahu etika dan lain sebagainya. Justru dia menjalankan fungsi yang sesungguhnya. Anggota DPR yang kerjanya iya kepada pemerintah, menerima kebijakan pemerintah, itu justru yang tidak mengerjakan tugasnya secara baik. Jadi sobat era sekalian, perkara kemudian presiden melakukan lobby dan akhirnya partai politik atau anggota-anggota DPR itu berbalik mendukung presiden, itu soal the art of politics. Itu adalah seni berpolitik. Biasa saja. Kita ingat presiden-presiden di Amerika Serikat memang sering melakukan lobby. Bahkan lobby itu dilakukan kepada anggota DPR atau anggota Senat dari partainya sendiri. Kemarin ketika Donald Trump mau di-impeach, ada beberapa anggota Republik dari Partai Republik yang membelot ke kubu Demokrat untuk meng-impeach Presiden Trump. Dan mereka tidak menghadapi konsekuensi apa-apa, karena tadi individual performance para anggota DPR itu diakui dan mereka hidup dalam suasana yang egaliter di dalam kepartaian mereka. Tidak seperti kita, sistem kepartaian kita tertutup, oligarkis, bahkan totaliter, dan tidak menunjukkan bahwa itu adalah institusi demokrasi. Belum menunjukkan institusi demokrasi. Kita bisa menyebut semua partai politik tak terkecuali. Hanya gradasinya saja yang berbeda-beda mungkin. Ada gradasinya keputusan diambil satu orang, ada gradasinya keputusan diambil beberapa orang. Tapi rasanya belum ada partai politik yang pengambilan keputusannya didasarkan kepada membership of the political party, keanggotaan partai politik, di mana anggota dianggap yang paling berdaulat. Ya, sobat era sekalian, itu saja pendapat saya ya.
untuk menengahi kritik Rocky terhadap Presiden Jokowi. Saya tidak mengatakan kedua-duanya salah atau kedua-duanya mutlak benar, tapi ada sisi-sisi tertentu yang perlu digarisbawahi. Bahwa secara formal Indonesia memang tidak mengenal oposisi, tapi dalam sistem pemerintahan presidensil pada hakikatnya semua anggota DPR adalah oposisi. Karena pemerintahan eksekutif berbeda atau terpisah dengan legislatif. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi dari demokrasi menghendaki kontrol terhadap pemerintahan, menghadapi sikap yang oposisional. Tidak hanya secara formal sesungguhnya, melalui anggota-anggota parlemen atau melalui partai politik, tetapi juga bisa melalui society secara langsung. Demokrasi mewadahi perbedaan-perbedaan pendapat, saling kontrol dan saling imbang dalam sebuah sistem. Jadi demokrasi juga mengenal aturan, dan tentu saja kalau misalnya kontrol atau ucapan itu dianggap berbuah penghinaan, berbuah ujaran kebencian dan lain sebagainya, ya tentu ada konsekuensi hukumnya. Tapi jangan lupa, konsekuensi hukum itu haruslah reasonable, masuk akal, dan tidak menghilangkan hakikat atau esensi dari demokrasi itu sendiri, yaitu menghargai perbedaan pendapat, menghargai kritik, dan menghargai hak masyarakat, anggota parlemen termasuk untuk menyampaikan pendapatnya, kendati pendapat itu berbeda dan kadang-kadang pedas dan keras, serta kritiknya sangat tajam. Sahabat daerah sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada sobat RH sekalian ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.